Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Stefanus Martir pertama dalam gereja. Hari ini juga merupakan hari kedua dalam oktav Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami merayakan kelahiran surgawi Santo Stefanus yang rela dan berani mendoakan para penyiksanya. Semoga kami meneladan kemartirannya dan Kau mampukan kami mempertahankan iman bahkan di tengah penganiayaan dan kesulitan hidup yang kami hadapi dari hari ke hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 17 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai sesuatu kesaksian bagi mereka dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari pertama sesudah hari raya Natal, gereja memperingati atau merayakan Pesta Santo Stefanus, rasul pertama dalam gereja. Stefanus berarti mahkota Allah. Stefanus dirajam oleh Saulus dan rombongannya karena imannya akan Yesus Sang Penyelamat. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana Stefanus bersikukuh mempertahankan imannya di hadapan para lawannya yang juga bersikukuh menganiaya dirinya.
Bahkan dalam puncak-puncak penderitaannya, ia meneladan doa Yesus di atas kayu salib yang mendoakan para penyiksanya dengan meminta agar supaya Tuhan jangan menanggungkan dosa-dosa itu kepada mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pengajarannya, Yesus pernah mengatakan bahwa ia mengutus para muridnya seperti serigala ke tengah-tengah serigala. Akan ada orang yang menyesah dan menyerahkan ke pengadilan, menggiring ke penguasa-penguasa dan menganiaya mereka. Namun hal itu akan menjadi kesempatan untuk bersaksi tentang Allah kepada mereka yang tidak mengenal Allah. Gambaran ini amat jelas tergambar dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman kepada Yesus memang itu penuh risiko dan tantangan. Tantangan sebagai umat beriman adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kesetiaan kita kepada Yesus mendapatkan ujiannya dalam berbagai bentuk tantangan. Apakah kita mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan itu? Percaya kepada Yesus berarti siap untuk memikul salib, dan itu telah dibuktikan di sepanjang sejarah perjalanan gereja. Oleh karena imannya kepada Tuhan, maka banyak orang rela mati dibunuh. Banyak orang kehilangan nyawa hanya karena percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang mengalami siksaan-siksaan, tantangan-tantangan, tidak bebas untuk mengadakan ibadah karena percaya kepada Yesus Kristus. Tidak bebas mendirikan rumah-rumah ibadat atau gereja. Bahkan ketika sedang mengadakan ibadah, mereka dibom oleh orang-orang yang bertentangan kepada Yesus Kristus. Dan anehnya, orang-orang yang melakukan kejahatan itu sungguh bergembira karena mereka meyakini bahwa mereka melakukan itu adalah karena perintah Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tetapi sejarah perjalanan keselamatan juga membuktikan bahwa penganiayaan yang dialami oleh gereja tidak menyurutkan iman. Iman justru semakin bertumbuh subur. Karena itu muncullah semboyan dalam gereja. Gereja bertumbuh atas darah para martir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana Tuhan janjikan, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita mengalami tantangan sebagai umat beriman. Ia akan selalu ada dan menyelenggarakan hidup kita. Kata dan tindakan kita berada dalam kendalinya. Inilah jaminan keamanan kita. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, jangan pernah ragu dan bimbang akan iman kita. Karena Kristus sendiri sudah mengatakan bahwa dunia akan membenci kamu karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semangat kemartiran sebagaimana yang dialami oleh Santo Stefanus masih sangat dibutuhkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya di zaman sekarang. Akan tetapi semangat kemartiran itu bukan lagi dalam arti harafiah, yaitu rela mengorbankan nyawa demi iman.
Tetapi semangat kemartiran dalam dunia modern seperti sekarang ini adalah mematikan dalam diri kita, hidup kita, segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mematikan dalam seluruh kehidupan kita, diri kita, hati kita, segala tawaran-tawaran dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan hanya menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya tujuan seluruh kehidupan kita. Meskipun untuk itu ada kemungkinan kita dibenci, meskipun ada kemungkinan kita kehilangan jabatan dan kedudukan, meskipun ada kemungkinan kita kehilangan kesempatan untuk berkuasa dan lain-lain sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hendaknya orang-orang Katolik sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang sungguh menampilkan jati dirinya sebagai orang Katolik yang berani menolak dan menentang segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, meskipun untuk itu akan banyak mengalami kehilangan-kehilangan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik, murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.